Air adalah salah satu sumber kehidupan manusia yang memegang peranan penting dalam membantu kelancaran dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam berbagai kegiatan, manusia membutuhkan air untuk kebutuhan rumah tangga atau memenuhi kebutuhan tubuhnya. Air yang dikonsumsi oleh manusia harus bersih dan tidak tercemar oleh zat atau gas apapun. Air yang sudah tercemar memiliki warna, bau, dan tingkat keasaman yang berbeda jika dibandingkan dengan air yang masih bersih seutuhnya. Rumusan masalah, apa dampak yang ditimbulkan karena pencemaran air, penyakit apa yang disebabkan oleh pencemaran air, dan apa kaitannya pencemaran air dengan lingkungan atau sanitasi. Tujuan, memberikan pemahaman mengenai dampak dari pencemaran air dan memaparkan mengenai dampak dari pencemaran air dan kaitannya dengan lingkungan atau sanitasi. Dampak pencemaran air. Yang pertama, gangguan kesehatan. Air yang tercemar dapat mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti keracunan, gangguan pernapasan, infeksi kulit, dan kanker. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Organisme air seperti ikan, plankton, dan tumbuhan air sangat rentan terhadap pencemaran air. Zat-zat beracun dalam air dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu rantai makanan, dan mengancam keberlanjutan kehidupan akuatik. Yang ketiga, kerusakan biodiversitas. Pencemaran air dapat menyebabkan penurunan populasi spesies air tertentu atau bahkan kepunahan karena merusak habitat alami mereka dan mengganggu proses reproduksi. Yang keempat, kerugian ekonomi. Industri perikanan dan pariwisata yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem perairan dapat mengalami kerugian besar akibat pencemaran air. Selain itu, biaya pengobatan penyakit yang disebabkan oleh air tercemar juga dapat memberikan beban ekonomi dan tambahan bagi masyarakat. Yang kelima, merusak estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Ini pun dapat mengurangi estetika lingkungan. Yang keenam, penyakit menular. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri, air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori waterborne disease atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air, yang masih banyak terdapat di daerah-daerah. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan, jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara lain bakteri, protozoa, dan metazoa. Penyakit seperti kolera, disentri, dan hepatitis dapat menyebar dengan cepat melalui air yang tercemar. Berikut merupakan penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar. Yang ketujuh, perubahan iklim. Beberapa jenis pencemaran air, seperti peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dalam air, dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim global, dengan mempercepat pemanasan global dan perubahan pola cuaca. Dampak yang berkaitan dengan sanitasi. Pencemaran air dan sanitasi memiliki keterkaitan yang erat, dan dampak pencemaran air dapat dipengaruhi oleh kondisi sanitasi yang ada. Berikut adalah beberapa dampak dari pencemaran air yang terkait dengan sanitasi. 1. Penyakit yang disebabkan oleh air terkontaminasi. Sanitasi yang buruk seperti kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dapat menyebabkan limbah manusia tidak terkelola dengan baik. Limbah ini kemudian dapat mencemari sumber air, meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera, disentri, dan penyakit diare lainnya. 2. Penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang tercemar oleh limbah domestik atau limbah manusia sering digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, atau memasak. Sanitasi yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya kontaminasi air tersebut, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia yang menggunakan air tersebut. 3. Kualitas air minum. Air minum yang tercemar oleh limbah manusia atau domestik juga dapat berdampak pada kualitas air minum. Jika air minum terkontaminasi, misalnya oleh tinja manusia atau limbah industri, maka akan meningkatkan risiko terkena penyakit bagi individu yang mengonsumsinya. 4. Kesehatan lingkungan.
Sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan limbah berbahaya seperti pestisida, bahan kimia rumah tangga, atau limbah industri masuk ke dalam sumber air. Hal ini dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan membahayakan organisme akuatik serta keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. 5. Dampak sosial dan ekonomi. Pencemaran air yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Penyakit yang disebabkan oleh air terkontaminasi dapat menyebabkan absensi sekolah dan kerja, meningkatkan biaya pengobatan, serta menurunkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Dapat disimpulkan, pencemaran air memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem perairan. Untuk melindungi sumber daya air yang penting bagi kehidupan kita, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga internasional untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran air. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat memastikan bahwa air bersih tetap tersedia untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Dengan demikian, sanitasi yang baik merupakan faktor penting dalam mencegah pencemaran air dan menjaga kesehatan manusia serta keberlanjutan lingkungan. Upaya untuk meningkatkan sanitasi harus didukung oleh pengelolaan limbah yang baik dan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas air bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan.